Amin. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan cek kehadiran. Apakah semuanya hadir hari ini? Tidak, Bu. Yang tidak hadir berapa orang? 5. Ya, nanti kalau yang tidak hadir izin sakit atau apa boleh dituliskan, nanti dikumpulkan ke depan setelah selesai pembelajaran ya. Baik, Bu. Oke, baik, terima kasih. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap, Bu. Oke, baik. Baik, di sini Ibu mau tanya. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang persamaan nilai suatu variabel, betul? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini Ibu mau tanya. Ada yang masih ingat apa itu variabel? Mufri? Variabel adalah apa ya? Variabel adalah suatu huruf yang selalu mendekat pada angka. Ya. Baik, benar sekali. Tapi di sini Ibu tambahkan, jadi variabel itu lambang atau huruf yang terletak pada koefisien yang nilainya belum diketahui. Misalnya 2x, jadi x itu sebagai variabel nilai yang belum diketahui yang akan kita cari nanti. Jadi dia x itu selalu melekat dengan angka atau koefisien. Iya, Bu. Ya. Sekarang lanjut, kita lanjut. Di sini Ibu mau tanya itu, di sini Ibu punya pertanyaan. Jika jumlah dua jenis buah diketahui dalam kondisi yang berbeda, bagaimana cara menentukan jumlah masing-masing menurut kalian? Apakah bisa diselesaikan dengan satu persamaan saja? Tidak bisa, Ibu. Ya, jadi kalau cuma satu yang diketahui itu kita bisa selesaikan dengan satu persamaan. Tapi kalau dua buah yang belum diketahui, kita tidak bisa selesaikan dengan satu persamaan saja. Jadi kita butuh dua persamaan tersebut diselesaikan. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini itu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, setelah kita mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel itu, di sini yang pertama mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Kedua, memisalkan variabel berdasarkan masalah kontekstual. Yang ketiga, menyusun model matematika atau SPLDT dari masalah kontekstual tersebut. Yang keempat, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan berbagai metode. 1. Metode grafik, 2. Metode eliminasi, 3. Substitusi, 4. Metode campuran. Setelah itu, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir itu menjelaskan dan mengimplementasikan hasil penyelesaian secara lisan maupun tulisan dengan percaya diri. Oke, baik anak-anak, sekarang perhatikan ke depan. Untuk materi kita hari ini itu tentang sistem persamaan linear dua variabel atau biasa yang disingkat dengan SPLDT. Di sini untuk yang pertama, pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel. Jadi x ini yang dinamakan variabel, x dan y yang dinamakan variabel ini dinamakan koefisien, dan c dan f ini dinamakan konstanta. Jadi persamaan linear dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. Dengan a, b, dan c adalah bilangan real, dan a dan b tidak sama dengan 0, dan x, y adalah suatu variabel. Sistem persamaan adalah sebuah himpunan persamaan-persamaan yang melibatkan variabel-variabel yang sama. Apabila terdapat dua persamaan yang biasa ditulis
sama dengan F. Ini merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, jadi untuk sistem persamaan linear dua variabel ini terdapat 4 metode atau cara dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Dan yang keempat, metode gabungan atau campuran antara metode eliminasi dan substitusi. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sampai sini boleh dipahami? Boleh, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok untuk menyelesaikan beberapa masalah yang harus kalian selesaikan dengan berbagai metode. Di sini kalian boleh memilih penyelesaiannya menggunakan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi atau metode gabungan. Jadi Ibu bagi kalian dalam 2 kelompok. Ya, Ibu. Oke, sekarang bentuk kelompoknya. Nanti Ibu akan bagikan kalian LKM untuk kalian kerjakan. Kalian bebas pilih metode yang mana yang mau kalian gunakan, metode yang kalian rasa gampang untuk kalian gunakan. Baik, Bu. Ini untuk kelompok 1. Yang di sini untuk kelompok 2. Oke, di situ anak-anak perhatikan ke depan Ibu sampaikan. Jadi di situ dalam soalnya dalam bentuk soal cerita. Yang pertama-tama kalian tentukan dulu informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Kemudian menyisalkan variabel X sebagai apa, variabel Y sebagai apa. Setelah itu buatkan model matematikanya. Kemudian kalian pilih penyelesaian metode menggunakan metode apa yang menurut kalian gampang. Boleh menggunakan metode grafik, boleh menggunakan metode eliminasi, substitusi atau gabungan. Baik, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah tentukan semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya, Bu. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menuliskan hasil yang telah kalian kerjakan. Kamu dapat sih. Yes, A dan D. Alhamdulillah.
Jangan lupa ya buat informasi yang diketahui dulu. Setelah itu buatkan pemisalannya. Ya, Bu. Ibu sini Bu. Ya. Buatkan pemisalannya, X sebagai apa, Y sebagai apa. Setelah itu buatkan model matematikanya. Iya. Oke, baik Anita, untuk pengerjaannya boleh dijelaskan ke teman-teman biar lebih paham. Baik, Ibu. Oke. Baik. Di sini kita menggunakan metode campuran, yang dimana kita membuat informasi pentingnya, yaitu diketahui 2 pulpen ditambah 3 buku harganya Rp13.000 dan 3 pulpen ditambah 4 buku seharga Rp18.000. Yang ditanya harga uang yang harus Alex bayar jika 5 pulpen dan 3 buku. Ya, di sini kita misalkan X-nya sama dengan pulpen, kemudian Y-nya sama dengan buku. Kita ubah dalam model matematikanya. Kita bukan ubah tapi buat dalam model matematikanya. Maka dia menjadi 2X ditambah 3Y dan harganya Rp13.000 dan 3X ditambah dengan 4Y harganya sama dengan Rp18.000. Ini untuk persamaan 1 dan ini untuk persamaan 2. Penyelesaian di sini kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Karena koefisien dari variabel X nilainya belum sama, maka kita mencari nilai dari variabel X-nya sehingga hasilnya itu sama. Maka 2X-nya persamaan 1 kita kalikan dengan 3, kemudian persamaan 2 kita kalikan dengan 2, sehingga 2X dikali 3 sama dengan 6X, 3Y dikali 3 sama dengan 9Y. Begitu juga dengan 3X dikali 2 sama dengan 6X, dan 4Y dikali 2 sama dengan 8Y. Di sini 13.000 dikali 3 39.000 dan 18.000 dikali 2 sama dengan 36.000. Kemudian di sini kita kurangkan, ini habis 9 dikurang 8 sisa 1 maka kita tulis Y saja. Kemudian 39 dikurangi dengan 36.000 hasilnya 3.000. Di sini kita sudah mengetahui nilainya sama dengan 3.000. Kemudian kita substitusi nilai Y sama dengan 3.000 ke salah satu persamaan, yaitu kita ambil persamaan satunya untuk mendapatkan nilai dari variabel X. Karena
nilainya kan 3000. Jadi 3 dikali 3000 sama dengan 13.000. 2x 3 dikali 3000 9.000 sama dengan 13.000. Dan kita hilangkan 9.000 buat mendapat nilai x-nya saja. Maka kita kurangi 9.000 dikurangi dengan 9.000 sama dengan ruas sebelah juga kita harus kurangkan dengan 9.000. Hasilnya menjadi 2x sama dengan 4.000. Kemudian untuk mendapat nilai x-nya kita 2x-nya kita Kalikan dengan inverse dari kita kalikan dengan inverse dari 2 yaitu yaitu 1/2. Sehingga ruas sebelah juga kita kalikan dengan inverse dari 2. Sehingga ini habis. Dan sisa x kemudian 4 dikali 1 4, kemudian dibagi 2 menjadi 2.000. iya 4.000 dibagi 2 menjadi 2.000. Kemudian kita kembali ke pertanyaan atau yang ditanya, harga yang harus Alex bayar jika 5 pulpen dan 3 buku. Di sini kita buat menjadi persamaan, maka dia menjadi 5x ditambah 3y, yang mana kita sudah mengetahui nilai x dan nilai y-nya, yang mana nilai x-nya adalah 2.000 dan nilai y-nya adalah 3.000. Kemudian kita kalikan 5 dikali 2.000 10.000 ditambah 3 dikali 3.000 9.000. Hasilnya kita jumlahkan, maka hasil akhirnya adalah 19.000. Baik, mungkin itu saja dari saya. sebentar Anita, jadi harga uang yang harus Alex bayar jika 5 pulpen dan 3 buku seharga berapa? 19.000 rupiah ini. Oke, baik, terima kasih Anita. Sama-sama, Ibu. Teman-teman tolong berikan aplaus kepada Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban yang sudah saya tulis, yaitu metode eliminasi. Diketahui 2 pulpen tambah 3 buku seharga 13.000 dan 3 pulpen tambah 4 buku seharga 18.000. Ditanya harga uang yang harus Alex bayar jika 5 pulpen dan 3 buku. Kita eliminasikan X itu pemisahan pemisahan X itu pulpen dan Y itu buku. Ya. Kita masuk ke metode matematikanya, yaitu model matematikanya yaitu 2x tambah 3y sama dengan 13.000 dan 3x tambah 4y sama dengan 18.000. Jadi 2x ini tambah 3y sama dengan 13.000 itu masuk persamaan 1. Dan 3x tambah 4y sama dengan 18.000 itu masuk persamaan 2. Penyelesaiannya eliminasi variabel x. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 13.000 kali 3. Dan 3x tambah 4y sama dengan 18.000 dikalikan 2. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6x. 2x dikalikan 3 sama dengan 6x dan 3y dikalikan dengan 3 sama dengan 9y. Dan 13.000 dikalikan 3 sama dengan 39.000. 3x dikalikan dengan 2 sama dengan 6x dan 4y dikalikan dengan 2 sama dengan 8y. Dan 18.000 dikalikan 2 sama dengan 36.000. Jadi dari persamaan ini kita kurangkan sehingga 6 kurang 6 bagi 6 kurang 6 habis. Dan 9y kurang 8y, 9 kurang 8 sisa 1, jadi kita tuliskan y saja. Jadi 39 dikurangkan dengan 36 sehingga hasilnya 3.000. Masuk ke eliminasi variabel y. 2x tambah 3y sama dengan 13.000 dikalikan dengan 4 dan 3x tambah 4y sama dengan 18.000 dikalikan 3. Jadi 2x dikalikan dengan 4 hasilnya 8x dan 3y dikalikan dengan 4 hasilnya 12y
dan 13.000 dikalikan 4 sama dengan 52.000. 3x ditambah 4y sama dengan 3x dikalikan dengan 3, jawabannya 9x, dan 4y dikalikan dengan 3, 12y. 18.000 dikalikan 3 sama dengan 54.000. Jadi kita kurangkan persamaan ini. 8x dikurang 9x, jadi itu min. Yaitu kita tulis Dan dapat min 1. dan dapat min 1, jadi kita tulis apa nih, min x saja. Dan 12y dikurang 12y kan habis. Jadi 52.000 dikurang dengan 54.000 sehingga hasilnya minus 2.000. Kedua ruas kita kalikan dengan min 1, jadi min 1 dikali min x sama dengan min 2.000 dikali min 1 sehingga hasilnya x sama dengan 2.000. Jadi 5x untuk ditanyakan Harga uang yang harga uang yang harus Alex bayar jika 5 pulsa dan 5 pen dan 3 buku, yaitu 5x ditambah 3y, 5 dikalikan dengan 2.000 ditambah 3 dikali 3.000, 5 kali 2.000 ya hasilnya 10.000, dan 3 dikali 3.000 hasilnya 9.000. Jadi kita jumlahkan 10.000 ditambah 9.000 hasilnya 19.000. Jadi harga yang Alex bayar adalah sebesar 19.000 rupiah. Baik, terima kasih Miranda. Jadi di sini itu sebenarnya untuk variabel x itu kan di sini mau eliminasi variabel x. Jadi di sini karena mau eliminasikan variabel x kan untuk koefisien pada variabel x ini belum sama. Jadi kita samakan dengan cara dikalikan dengan persamaan 1 dikali 3 dan persamaan 2 dikalikan dengan 2. Setelah sama baru bisa dieliminasikan untuk mendapatkan nilai y. Setelah kita dapatkan nilai y, kemudian kita mengeliminasi variabel x, variabel y untuk mendapatkan nilai x. Ya. Jadi untuk persamaan 1 itu kan di sini kita mengeliminasi variabel y nih. Jadi koefisien pada variabelnya ini kan belum sama. Jadi kita samakan dengan cara persamaan 1 kita kalikan dengan 4, persamaan 2 kita kalikan dengan 3. Setelah itu dioperasikan sehingga kita sudah dapat untuk persamaan 1 dan 2 kita sudah dapat variabel y sudah sama koefisiennya. Ini boleh dieliminasikan untuk mendapatkan nilai x. Jadi nilai x kita dapatkan 2.000. Setelah kita dapatkan nilai y dan nilai x, kemudian kita kembali lagi dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini harga uang yang harus Alex bayar jika 50 pen dan 3 buku. Jadi 50 pen dan 3 buku kita buatkan dalam persamaan. Yang dimana x sudah kita ketahui, kita misalkan yaitu pulpen dan y sebagai buku. Kita sudah buatkan, terus sekarang kita operasikan. X sudah diketahui 2.000, ya sudah diketahui 3.000. Setelah itu di substitusikan sehingga kita dapatkan 19.000. Jadi 19.000 sebagai uang yang harus Alex bayar dari 50 pen dan 3 buku. Sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah Ibu. Oke, jadi kita beri aplaus dulu kepada Miranda. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di menyimpulkan apa yang telah kita pelajari untuk hari ini. Jadi apa itu SPLDP mungkin? Ya, ini untuk kesimpulan kan Bu? Iya, apa itu SPLDP? Pengertian dari SPLDP itu sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Nah, terus untuk yang kesimpulan, di situ kan terdapat 4 metode. Yang pertama metode grafik, Ya. yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi,
eliminasi, dan yang keempat metode gabungan. Nah, jadi tadi itu kan ibu sudah dibagikan dalam bentuk dua kelompok. Nah, dalam dua kelompok itu terdapat dua metode penyelesaian. Yang pertama di situ ada metode eliminasi, dan yang kedua tadi ada metode campuran atau gabungan. Nah, jadi di sini kan saya diminta untuk memberikan kesimpulan. Jadi setelah saya mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, yang bisa saya simpulkan bahwa yang pertama ini kan dalam bentuk soal kontekstual atau dalam bentuk soal cerita. Yang pertama itu kami atau siswa semua itu harus dapat memahami soal apa yang dimaksud, apa yang ditanya, dan langkah-langkah penyelesaian. Jadi pada soal yang terdapat di telah tadi kelompok yang kedua kerjakan, itu di sini langkah-langkah itu terdapat. Yang pertama untuk yang metode eliminasi, yang pertama yaitu orang harus mengetahui apa itu informasi dari soal cerita tersebut. Nah, setelah orang mengetahui dari soal informasi, selanjutnya kita harus menentukan sebelum itu kita harus menggunakan pemisahan dulu. Kan di situ kan ada 2 pulpen dan 3 buku. Kita misalkan X itu pulpen dan Y itu buku. Nah, setelah kita memisalkan, kita harus menyusun dalam pemisahan itu ke dalam metode model matematika. Nah, setelah kita menyusun ke dalam model matematika, orang membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, di sini kan terdapat 4 langkah-langkah penyelesaian. Jadi dari semua dalam bentuk soal itu cara pengerjaannya terdapat 3 cara itu yang harus diketahui. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan soal itu, yang kedua permisalan, dan yang ketiga itu model matematika. Nah, nanti untuk metode penyelesaian itu bisa menggunakan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Nah, setelah itu kita harus menafsirkan hasil dari soal tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih Mufri. Tadi benar sekali apa yang telah disimpulkan tadi oleh saudara Mufri untuk langkah-langkah penyelesaian dalam sistem persamaan linear 2 variabel ya. Oke, sekarang kita refleksi. Di sini apa hal baru yang telah kalian pelajari untuk materi ini? Ya, untuk hal baru, yang pertama itu kan materi sebelumnya kan kami hanya mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Nah, untuk pada pertemuan kali ini itu kami dapat menyelesaikan 2 metode, yaitu metode eliminasi dan metode gabungan. Nah, jika kita sudah bisa melakukan metode gabungan, pasti kita juga sudah bisa menentukan metode grafik dan juga metode substitusi. Oke, baik. Oke, sekarang Ibu masih punya satu lagi pertanyaan, bagaimana dalam penyelesaian yang kalian masih rasa sulit? Kalau dari saya Ibu, untuk yang rasa sulit dalam materi ini itu cuma satu Ibu, bagaimana saya dan teman-teman kelompok saya itu masih sulit dalam bagaimana cara untuk memahami bentuk soal Ibu. Kan itu kan soal itu kan masih dalam bentuk cerita Ibu. Ya. Itu kami semua itu masih mungkin saya pribadi masih rasa bingung untuk cara membuat diketahui terus permisalan buat dalam bentuk matematika itu yang mungkin sulit Ibu, cara memahami soal itu. Oke, baik, nanti minggu depan kita akan latihan soal cerita lagi dan penyelesaiannya mungkin seperti ini ya, biar Ya, lebih Ibu. dipahami. Siap Ibu. Oke, jadi menurut kalian SPLDP ini bisa digunakan di mana? Di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya itu bisa digunakan dalam kayak misal kontekstual itu kayak contoh kayak itu tadi dalam bentuk soal, terus membeli buku, terus ada juga pena, atau mungkin dalam bentuk bidang ekonomis misalkan dalam bentuk bidang perikanan itu kayak ada barang-barang misalkan kayak kerupuk dalam bentuk kayak dalam penjualan di kantin tuh.
dalam sekolah pakai kerupuk atau nasi kuning. Itu kan tidak bisa juga kalau misalnya kayak situ kerupuk, yaitu nasi kuning dan jika kita beli kerupuk 1, nasi kuning 3, itu kira-kira di harga berapa? Iya, benar sekali. Ya, jadi untuk SPLDP ini kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menentukan apa itu, misalkan ini sebagai tadi yang Mufri bilang nasi kuning, terus yang kedua sebagai kerupuk, kita misalkan itu sebagai variabel Y, terus kita bisa selesaikan menggunakan SPLDP. Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin.